selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini sangatlah menarik, yaitu 3 langkah cerdas menata keuangan di masa depan. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi, Pak Chandra. Langsung saja ini Pak Putut, kiranya bagaimana pengaturan keuangan yang tepat untuk masa depan yang cerah? Oke, jadi sebaiknya sebagai investor yang sudah ingin membuat suatu keputusan investasi untuk masa depan, pertama kali dia harus sadar dulu. Tahu bahwa dia menyisihkan sebagian dari hartanya untuk kebutuhan masa depan. Itu yang pertama, sadar. Yang kedua, itu adalah apa? Sekarang. Jangan ditunda. Karena dalam berinvestasi, semakin dini dilakukan, semakin kecil cicilan yang disisihkan dan juga bisa mengambil instrumen investasi yang mempunyai risiko lebih tinggi dengan harapan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi juga. Ketiga, itu yang namanya sesuaikan. Jadi kalau udah investasi, jangan terus diam. Harus juga disesuaikan secara berkala manfaatnya apa nanti supaya bisa menyelaraskan tujuan investasi dan hasil investasi menuju ke tujuan investasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, tadi Pak Putut katakan di awal yaitu kita harus sadar. Betul. Berarti kita harus merubah pola mindset kita. Betul. Begitu ya Pak Putut. Ya, bagaimana caranya? Nah ini kita harus sadar tuh pertama kali mengapa kok kita harus berinvestasi, harus tahu dulu bahwa nggak usah diapa-apain, uang yang diem saat ini itu karena adanya inflasi itu menggerogoti daya beli keuangan kita. Jadi otomatis kita harus pandai menyiasati bagaimana uang kita kalau bisa ke depan itu jangan semakin berkurang daya belinya, tapi semakin besar. Makanya itu ada investasi. Pola lain yang juga kadang-kadang kita juga ke bawah itu yang namanya gaya hidup. Kadang kita membeli sesuatu yang kita ingin bukan butuh. Nah ini sampai kadang-kadang kita terlupa bahwa harus menyisihkan untuk masa depan. Dan keuntungan masyarakat yang sudah bisa melihat ke depan karena jangka waktunya panjang, yang disisihkan itu jadi semakin sedikit. Itu yang konsep sadar tadi. Oke, tapi setelah kita sadar kita juga harus punya strategi pastinya. Betul, ya Pak ya. Strategi keuangannya harus seperti apa? Nah, strategi keuangannya kalau kita sudah bisa menyisihkan sebagian dari aset kita atau kekayaan kita, itu yang namanya masuk ke fase kedua di mana harus lakukan sekarang. Makanya saya bilang S kedua itu adalah sekarang. Jangan ditunda. Karena ya kalau saya ambil analoginya itu seperti kredit motor. Semakin panjang jangka waktu cicilan, biasanya angsurannya semakin kecil. Hal yang sama juga sama di investasi. Kalau kita ingin sesuatu hal yang katakanlah besar, jangka waktunya lebih panjang, otomatis yang kita sisihkan atau cicilannya jadi semakin kecil. Kemudian pilihan investasinya, kalau kita taruh di bawah bantal atau kita investasikan katakanlah di reksadana, jumlah cicilannya juga bisa jadi semakin kecil. Nah ini yang saya bilang, jangan ditunda kalau investasi, lakukan sekarang. Tapi pertanyaan kemudian, di mana penempatan dana untuk investasinya kalau begitu dong Pak? Kalau udah kayak gitu, pilih lagi. Sesuai jangka waktunya sudah tahu, tujuannya sudah tahu, lihat ke katakanlah kalau sekarang paling gampang itu reksadana. Karena reksadana itu istilahnya mempunyai fleksibilitas yang bisa dibilang sangat luas, di mana dari sisi jenis reksadana itu bisa memenuhi kebutuhan investor yang mulai dari tingkat risikonya rendah sampai tinggi, dan juga mengakomodasi kebutuhan investasi investor yang istilahnya jangka pendek maupun jangka panjang. Dan investasi kalau ini di pasar modal itu memberikan tingkat pengembalian yang optimal juga gitu. Selain itu, bonus lain dari reksadana juga, secara reksadana itu juga diawasi dan diatur oleh OJK. Jadi kita sebagai investor reksadana harusnya merasa lebih aman berinvestasi di reksadana. Tapi biarpun begitu, kita tetap harus mengevaluasi investasi kita ya? Selalu. Jadi yang S yang ketiga itu makanya saya bilang itu sesuaikan. Sesuaikan itu apa? Sesuaikan dengan tujuan investasinya. Kapan? Jangan setiap hari. Karena terus kita ngapa-ngapain gitu ya. Justru harus dilakukan itu secara periodik 3-6 bulan sekali. Tujuannya apa? Tujuannya dengan kita melakukan evaluasi, kita tuh melihat bahwa hasil investasi dengan tujuan investasi kita masih sama. Ada kesempatan kita untuk menyesuaikan ke tujuan investasi kita. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak atas kehadiran dan juga informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh